Habis itu ditetapkanlah Ramadan walaupun berbeda. Ada hari ini dan hari itu beda. Kemudian kita kembali menunggu datangnya Idul Fitri. Alhamdulillah Idul Fitrinya bareng sama ya. Dan sekarang sudah lepas. Wala Ramadan wala Idul Fitri, kita masuk kepada bulan Syawal dan di depan kita ada Idul Adha. Wah, gadal hayat. Begitulah hidup ini. Ulun kebetulan hari ini ujar kekanakan ulang tahun. Seumur-umur gak pernah ngerti ulang tahun, cuma hari ini aja gak tahu nih siapa yang bikin acara, bikin tumpeng-tumpengan ini. Tapi hal yang perlu kita sadari bahwa tidak ada hitungan mundur dalam hidup kita. Satu detik yang kita lalui dalam hidup, itulah waktu yang kita makan, itulah waktu yang kita pakai, dan itulah waktu yang kita ambil. Semakin hari semakin dekat kepada ujung ya. Tidak terasa ulun sudah memasuki kepala 51 kurang lebih ya. Nah, berarti jatah cuman 12 tahunan aja, itu pun kalau segitu ya. Karena kalau kita ikut umurnya Buya kurang lebih 63 tahun. Rasulullah 63 tahun. Inna amar ummati baina sitin wa sab'in wa qalilun man yatajawazu, kata Nabi. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lewat dari 70 tahun. Kalau Abah sih sudah mungkin sekitar 75 Abah ya. Karena abahnya Ustaz Tahyat sudah meninggal, adiknya Bahlun. Habis abahnya Ustaz Tahyat baru Buya Syarwani. Jadi adik meninggal berdua, Abah Bahlun alhamdulillah masih ada. Dipanjangkan oleh Allah, tapi kadang ngeluh, Pak. Ya Abah tuh hajua kuning mati aja sih. Aneh-aneh. Ya, merasa apa? Merasa sudah ditinggal saudara-saudara seperti itu kan. Hidup dan mati urusan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi permasalahan adalah siap enggak kita kalau kita diambil oleh Allah, itu yang jadi masalah. Pertanyaan kedua, bekal apa yang kita siapkan pada saat kita menghadap Allah? Al-Quran dengan jelas mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya. Ternyata bekal yang paling baik pada saat kita menempuh kehidupan yang lebih panjang, ketakwaan yang kita bangun di dunia ini. Takwa dalam arti yang luas, imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita berharap bahwa apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa segala kekurangan dalam kehidupan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadi hari yang telah kita lewati diampuni oleh Allah, dan hari yang akan datang akan lebih baik daripada waktu yang telah kita lewati dalam kehidupan. Di satu sisi Nabi menyuruh kita untuk meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan akan kita bisa lihat barometernya naik manakala ibadah kita naik, baik ibadah jismiyah ataupun qalbiyah, ibadah fisik ataupun ibadah hati. Dan ini sudah di-training dengan Ramadan. Makanya keluar dari Ramadan ini kita perlu evaluasi, Pak. Kalau sebelum masuk Ramadan kita rajin beribadah, nah, beribadah, sholat sunat, baca Quran dan sebagainya. Cuman ada sisi lain yang perlu kita evaluasi. Bagaimana hati kita dengan keimanan? Sebelum Ramadan kita membaca Al-Quran atau sholat khusyuk enggak? Khusyuknya bisa 30%. Begitu ada Ramadan, ini kira-kira bisa naik enggak khusyuknya ini? Naik. Keluar dari Ramadan, hitung, Pak. Kita hitung masing-masing. Khusyuknya aku dalam sholat ini berapa persen? Nah, ini. Rasa ini yang perlu kita bangun sekarang. Ibadah semua orang punya. Ulun yakin yang semua ambil ibadah ketujuh, ya. Ibadah sunnah yang senang, sholat sunnah senang, apapun senang. Tapi yang perlu lagi kita cari adalah rasa dalam ibadah. Kalau orang sufi mengatakan halawatul ibadah, manisnya rasa beribadah. Jadi begitu kita sholat ada rasa nyaman. Begitu kita membaca Al-Quran ada rasa nyaman. Nah, ini yang perlu kita bangun sekarang, Pak. Dan ini perlu evaluasi. Bukan hanya orang dagang, Pak, yang tutup buku ada evaluasi. Tapi kita pun perlu evaluasi.
Malah kalau orang bahari itu evaluasinya per hari, Pak. Aku nih hari ini apa kebaikanku yang menambah dari kemarin, besok apa kebaikanku yang menambah dari kemarin. Abu Bakar As-Siddiq sampai naruh batu di mulut supaya pertama mulutnya nggak ngomong macam-macam, supaya mulut bisa terkontrol. Bayangkan. Ada seorang di zaman Nabi Isa alaihissalam, waktu itu kemarau. Jadi orang ini, kaum Nabi Isa minta sembahyang hajat. Kata Nabi Isa, hendaklah yang jadi imam di antara kalian orang yang merasa bahwa dia tidak punya dosa. Bingung semua kan? Ya tidak ada yang maju, ada Nabi Isa. Tapi ada seorang hamba Allah yang karena ikhlas dengan Allah. Ana ya Isa, ulun wahai Nabi Allah Isa, insya Allah ulun jadi imam. Bagaimana kata Nabi Isa, kamu yakin bahwa kamu tidak ada dosa? Orang ini matanya rusak sebelah. Ya Nabi Allah Isa katanya, ulun hidup dengan Allah alhamdulillah, siang malam muraqabah billah, malam beribadah, siang beribadah. Cuma ulun pernah terpeleset sekali. Waktu itu ada cewek lihat, mata ulun ngelirik sebelah kiri, sebelah kanan ngelirik. Pada saat mata ulun melirik perempuan yang bukan muhrim ulun langsung bertobat dengan Allah dan ulun congkel mata ulun. Ini ekstrim, Pak. Di agama kita nggak boleh ya. Ingat, ini agama Islam tidak bolehkan hal seperti itu. Alhamdulillah. Cuma tobat astagfirullahaladzim ya udahlah. Tapi ini dengan segala khaufnya dengan Allah, dicongkelnya matanya. Congkel mata selesai. Habis itu, ya Isa katanya, ulun gak pernah lagi sudah ada berani Allah Ta'ala. Sudah katanya bisa pimpin sholat. Benar. Begitu nih orang pimpin sholat, langsung diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nilai istiqomah. Syayyabatni hudun wa akhwatuha, kata Nabi. Yang membuat aku ini berubah ada surah Hud dan beberapa surah yang lainnya. Di dalam surah Hud itu ada pernyataan Al-Quran, wastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu, kata Al-Quran, seperti mana kamu diperintah pada agama. Beribadah itu nyaman, Pak, tapi istiqomah menjaga konsekuensi ibadah kita, menjaga kelanggengan ibadah kita. Ini susah, ya. Keluar dari Ramadan kita disuruh puasa 6. Ini salah satu cara untuk menjaga kelanggengan nilai ibadah. Jadi bermacam-macam ibadah yang kita lakukan yang merupakan pesan dari Nabi sebagai bekal dari kita. Dia masih muda-muda. Kalau kamu ingin bahagia di hari tua, berbuat baiklah di waktu muda. Ya. Birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbaktilah kamu, kata Nabi, dengan orang tuamu, maka anakmu nanti akan berbakti kepada kamu. Jadi bahasa kita tuh hukum karma itu ada, hukum timbal balik itu ada, sebab akibat itu ada. Kalau orang anaknya tidak bakti, boleh jadi, maaf, belum tidak menuduh, Pak, boleh jadi dia juga tidak bakti dengan orang tuanya. Dan kalau kita ingin anak kita bakti dengan kita, berbaktilah kita dengan orang tua kita. Makanya ulun biasanya berusul ke jamaah-jamaah kita, Pak. Ulun menekankan gini, kalau pian memberi sesuatu, katakanlah ngasih uang buat orang tua pian, usahakan di depan anak pian, Pak. Bukan sombong, bukan. Tapi ini pembelajaran kepada mereka. Ya, kita ngasih nenek abah kita ngasih mama kita, biar anak-anak kita lihat bahwa beginilah cara berbakti dengan orang tua. Ini kadang-kadang mohon maaf, pulang kampung bawa 10 jari. Ya kita kan pulang sudah menjadi tradisi, Pak. Pulang kampung habis lebaran. Begitu pulang, mak masak akan ulun rawon, mak masak asam, nyaman mae, julung duit ada ulun kuitan. Jangan ada yang mau kariwak aja ada duit. Nah ini ngarannya lepas pola pikir. Tidak seperti itu, mestinya kita pulang, mak, nih mak, ulun nggak bisa masak, mak, kalau masak makan, nih duitnya, selesai. Tapi jangan begitu kayak di warung. Mak, seporsi biasanya kan 1.000. Emang tukang warung sama kita. Kasih lebih lah buat orang tua kita biar ada rasa senang. Ini ya, santri-santri. Kalau kamu ingin nanti pada saatnya punya anak dihormati oleh anak, hormati orang tua. Sama halnya,
Kalau kamu nanti menjadi guru supaya kamu dihargai oleh muridmu, hormati gurumu. Itu tinggal balik, Pak. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, barang siapa menghormati orang lain li syaibihi, karena ubannya. Ini ada orang tua, kita hormati, Pak. Bukan karena ilmu, bukan karena pangkat, bukan karena harta. Karena dia orang tua, beruban orang tua, kita hormati orang tua itu. Apa kata Nabi? Maka Allah akan menyiapkan generasi berikutnya yang menghormati dia pada saat dia tua. Qayyadallahu man yukrimahu inda kibarihi. Allah sudah mempersiapkan generasi-generasi yang akan menghormati dia pada saat dia tua. Bayangkan. Artinya orang yang biasa menghormati orang itu bakal umur panjang. Dan umur panjangnya dihormati orang. Ini bukan duniawi sudah. Belum lagi di akhirat pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat baik. Ya. Masalah hidup sekali lagi itu rahasia Allah. Tapi masalahnya, siapkah kita pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang jadi masalah. Kemarin ada salah seorang ibu-ibu, Pak, di Kilo 20. Beliau juga jamaah kita, aktif membantu di pondok pesantren. Kalau tidak salah Ibu Mulin lah, karena sini kecelakaan tadi barusan meninggal dunia. Ahlul khair insyaallah, ya. Jadi lusa masih main-main dengan teman-teman, masih bercanda dengan teman-teman. Ternyata qadar Allah terjadi kecelakaan dan beliau masuk rumah sakit meninggal dari pagi. Ini kehidupan seperti itu. Kita tidak tahu, tidak ada garansi bahwa kita akan ketemu lagi di majelis taklim yang akan datang, Allah ada. Ya. Walaupun kita berniat kepada Allah mudah-mudahan panjang umur bisa kembali lagi majelis taklim untuk dapat pahala, Pak ya. Jadi di satu sisi Nabi menyuruh kita bersiap untuk berbekal dalam kehidupan untuk menghadapi kematian. Tapi di sisi lain yang tidak kalah pentingnya, Nabi juga memberikan wasiat kepada kita agar bekal yang kita sudah bangun ini tidak habis. Karena ada hal-hal yang menghancurkan nilai ibadah. Ibadahnya ada batal, secara fisik ibadah tidak batal, tapi nilainya yang habis, ini kan rugi. Berhimat berdagang baik, ujung-ujungnya mana jalan? Modal aja habis, ya. Barang habis di toko, apa semua habis, padahal modalnya banyak. Kenapa? Hari-hari dimakan tikus. Dimakan tikus, gimana diperhatikan? Kalau di sini bukan tikus, Pak, monyet yang makan. Itu monyet dari belakang biasa masuk ke pos kemana-mana kalau anak liburan dia. Ini perumpamaan bahwa barang yang kita tidak jaga kemungkinan besar bisa hancur. Nah, dalam sebuah rangkaian hadis yang cukup panjang, tapi kita hanya ambil sedikit saja. Kata Nabi, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang paling dominan dalam menghancurkan nilai ibadah. Yang pertama ternyata, dan ini sudah di training di Ramadan supaya kita hindari, Pak. Ranking pertama yang paling banyak menghancurkan nilai ibadah adalah al-ishtighal bi uyubil khalqi. Merepotkan diri dengan memperhatikan kekurangan orang lain. Bahasa kerennya gosip lah, nah ini. Itulah. Kalau ibu-ibu saja tukang gosip kada baik-baik, apalagi bapak-bapak. Jangan guru ayat tadi apa itu, ada paham julun, main ini itu segala macam. Ya. Wayah ini kadang gosip, Bang, cuman men-share atau menyembati orang lawan status. Ini pintar benar, wah inilah masalah orang dibikin status. Ini sama juga menggosip orang itu marahnya, ada usaha lah kita. Apalagi kita nak mohon maaf, ini kan kebanyakan yang datang ke sini bisian mutiara beratan di kepala, Pak. Ya. ABG tahun 70-an lah kebanyakan datangnya. Jadi kalau kita sudah melewati 40 tahun sudah hidup, sudahlah. Sadar-sadarnya sudah baik kita. Makanya kata Nabi warning, apabila seseorang usianya sudah sampai 40 tahun, siapapun, apabila orang itu sudah sampai 40 tahun, tapi positifnya tidak lebih dominan daripada negatifnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka berarti dia mempersiapkan tempat duduk di dalam neraka. Nauzubillah. Masa lalu kita terserah, Pak. Masa lalu kita kelam, hitam, apa segala macam, sudahlah, kita tutup. Tutup, diikat, buang di laut, jangan dikesahkan lawan anak buah, Pak. Nah ini.
Ulun ingat tadi Guru Royat bercerita pesan Abuya, ulun ingat pesan Abuya Pak. Ujar sini apa salah satu pesan Guru yang paling ulun ingat, jangan pernah mewariskan kebodohan kepada zuriat kita. Ya. Apa mewariskan kebodohan? Kesalahan kita diceritakan ke anak cucu dan menjadi merasa bangga. Ini bodoh banget ini Pak. Oh, kenapa pamakai ikan minum 11, bapak berhari 2 petik nggak apa-apa. Maunya banget. Mohon maaf Pak, janganlah. Kita salah sudahlah. Hapus kesalahan kita, jangan pernah kita ceritakan. Karena menceritakan kesalahan bagi orang atau anak-anak yang tidak siap dianggap pembenaran. Ujarnya apa aja bahari 2 petik, kita ya bisa aja lah oplosan dikit-dikit. Enggak ini. Jadi masalah jadinya. Ya, kadang-kadang santri juga kadang berpikir, ya. Nah halal, ada tahu, ada ini nang haram digawe juga nih jadi masalah. Jadi fokuskan kita kepada pembenahan diri kita. Jangan lagi kita melihat itu kekurangan orang. Ya ulun bersyukurlah. Pilpres itu terjadinya sebelum Ramadan itu syukur banget Pak. Kalau ulun syukur banget. Kenapa? Seandainya Pilpres itu sudah Ramadan, habis pahala kita Pak. Abut ya bahasa sambatan aja lah. Ini si A nomor 1, nomor 2 gitu kan. Sudah. Ujung-ujungnya sama aja kita ya. Tukang ojek dia ojek juga kita ya. Maji ada ketapa di pondok sini juga. Kalau pun dipanggil ke Jakarta ada juga. Nambah uriak macam-macam itu lah. Jadi itu juga kan. Bukan kita apatis terhadap kehidupan, tapi manfaatnya apa gitu. Sudah lah. Ya. Jadi bagi kita persiapan wajib, salah satu persiapan ya seperti majlis-majlis seperti ini. Dan kita juga ya perlu menyantuni orang yang sudah meninggal, karena kita kan tidak tahu nih bagaimana masalah di dalam kubur ya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, ini bisa untuk kita jadikan referensi amalan kita Pak. Di dalam kitab Al-Mukhtar wa Batail Anwar, Nabi SAW bersabda, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu min al-lailati ula arhamu amwatakum bis sadaqah fa in lam tajid fasalli rak'ataini faqra fiha yuqra fihima fatihatul kitab wa ayatul kursi wa al kasur marratan wa qul huwallahu ahad 11 marrah wa yaqulu Allah min salati hadhihi salat wa ta'lam urid Allahumma tu'as sawabaha ila qabri fulan bin fulan fa ba'asallahu fi sa'atihi ila qabrihi alfa malakin ma'a kulli malakin nurun wa hadiyatun yudrisuhu fi qabrihi ila an yunfahu isur. Ya. Ada sebuah hadis Nabi ini memberikan solusi bagi kita. Kata Nabi, kayaknya orang meninggal ya, tidak ada waktu yang paling berat bagi seorang mayit melebihi malam pertama. Umpama nih, hari ini meninggal, ada teman kita meninggal, kita kuburkan. Malam ini malam pertama ini paling berat yang dihadapi oleh mayit. Maka kata Nabi, hendaklah kamu kasihani orang yang meninggal di antara kamu bisadaqah dengan bersedekah kalau bisa. Ya. Ini tentunya yang bersedekah ini kan yang berkaitan dengan mayit, bukan masyarakat, bukan. Ya. Nah jadi kadang-kala Pak, ada keluarga mayit yang bersedekah dengan memberikan makanan. Ini memang ada hadis Nabi seperti itu. Karena malam pertama itu kata Nabi, malam yang paling berat yang akan ditemui oleh semua mayit dalam kubur, kecuali para awliya saleh, mereka punya prioritas ya. Nah, mereka punya penekanan khusus ya. Tapi awam nas, kebanyakan manusia susah dan luar biasa. Maka kasihani mereka dengan bersedekah. Sedekah itu bisa dengan makanan, bisa dengan hadiah, dengan apapun yang mungkin kita berikan. Nah ini tentunya tujuan pembicaraannya ke ahli mayit. Atau orang kampung nggak dipersalah lah ya. Umpama kita punya guru meninggal, baru kita bersedekah gasan guru kita. Intinya bentuk sayang kita kepada orang yang sudah meninggal pertama sedekah. Kalau kada bisa kata Nabi, nah ini yang mungkin kita lakukan dalam bahasa kita kenal dengan sholatul hadiyah, sholat hadiah, ya. Dan ini bukan perkataan ulama, Pak. Jangan salah ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan, oh sudah hadiah itu dia ulah-ulahan ulama aja. Nah, bukan. Hadis Nabi. Kata Nabi, kalau kamu tidak memiliki itu, maka hendaklah sholat 2 rakaat. Dengan cara kamu baca di 2 rakaat tersebut, jadi sama rakaat pertama dan rakaat kedua sama caranya. Pertama membaca Fatihatul Kitab. Sesudah membaca Fatihah, baca Ayatul Kursi. Setelah Ayatul Kursi, Alhaakumut Takasur.
Hafal Pak ya? Insya Allah hafal aja lah. Nah, kalau ada hafal Ayatul Kursi pakai HP. Jadi Fatihah sekali, Ayatul Kursi sekali, wa alhaakumut takasur satu kali, dan yang ketiga ayatnya apa? Qul huwallahu ahad 11 kali. Nah ini qul huwallahnya agak banyak, 11 kali. Ya. Ulang, Fatihah, ayat kursi, apa lagi? Alhaakumut takasur, terus qul huwallahu ahad 11 kali. Dikerjakan 2 rakaat. Begitu salam, kita kan usah pakai bahasa Arab kalau lupa. Ya Allah, salat ini ulun hadiahkan kepada fulan bin fulan. Kalau itu dilakukan kata Nabi apa? Ba'asallahu min sa'atihi ila qabrihi. Allah akan mengutus detik itu juga. Manakala pian ucapkan ulun transfer. Ini harap pada lipin lagi loh ya. Lipin bisa terganggunya kalau ada paket kolak. Ya Allah, ini ulun hadiahkan pahala ini kepada fulan bin fulan, maka Allah akan mengutus ke kubur yang kita hadiahnya. Tadi berapa? Alfu malakin, 1000 malaikat. Hah? Di kubur sorangan aja memang, tapi ada anak buah 1000. Wah, pian kada batahaka sunyian iya kok. 5 aja pian bisa anak di rumah terkumpul berataan wah. Ada kuburin bukan kan sendiri. 5 orang. Ini malaikat Allah utus ke kubur tersebut kata Nabi 1000 malaikat. Setiap malaikat membawa cahaya dan hadiah. Semua bawa tumpeng. Semua bawa ini ke dalam kubur. 1000 malaikat, bayangkan. Nyantai dalam kubur sudah kenapa? Karena ada kawan, ada keperluan, anak buah malaikat jadi anak buah coba. Jadi bos memang. Ini bos yang benar-benar apa ya? Sultan benar-benar ya ini sudah. Siapa? Sultan yang anak buahnya 1000 malaikat. Di dunia ada orang biasa anak buah 1000 aja jarang, apalagi malaikat mana ada? Nggak ada di dunia yang punya anak buah malaikat. Di alam barzah orang bisa dapat dengan barakat apa? Salatul. Apa gawian malaikat ini? Kata Nabi, dia akan menyenangkan, menenangkan, menghibur orang yang dikubur tadi ila yaumi yunfahu bis-sur, sampai hari ditiup sangkakala atau dijadikan oleh Allah hari kiamat. Jadi sebagai oleh-oleh hari ini, Pak ya, ini apa namanya? Ulun mengingatkan kepada kita semua untuk melakukan jangan malas berhadiah. Kenapa jarang guru berhimat nyuruh berhadiah? Aku panggung mati itu siapa hadiah nih? Ini kan bisa juga. Iblis nih supaya kita malas, lah. Supaya kita malas, ada pikiran. Ente kok berhadiah sama orang? Loh, kalau kamu mati siapa yang menghadiahi? Ini perlu kita ingat Pak. Manakala kita mendoakan orang lain, maka malaikat juga berdoa. Walaka mislu zalik, kata malaikat. Kamu dapat yang seperti itu juga. Jadi kalau pian sembahyang hadiah, pian tujukan kepada siapapun, pian sudah dapat pahala hadiah itu. Jadi kalau pian meninggal, ini malaikat sudah datang langsung ke kubur pian. Karena apa? Karena kita mendoakan orang lain. Tidak gratisan, Pak. Bukan berarti begitu kita mendoakan, kita habis gak ada dapat apa-apa. Itu hitungan dunia. Tapi kalau hitungan Allah lain, akhirat lain. Wala akhiratu khairun laka minal ula. Khair seterusnya khair. Segala sesuatu di akhirat itu akan lebih baik. Nah, jadi kata ulama, ujar kita mengomentari hadis inilah. Dan pada saat ini Jasidin, ketika faidah ini luar biasa, seyogianya tiap malam kita sholat untuk kita hadiahkan kepada kaum muslimin muslimat. Apalagi mohon maaf ini dalam tanda kutip Pak ya, umpama nih, pian punya keluarga yang tidak baik lah, bahasanya gitu aja lah. Kalau orang yang penyembahyang segala macam kan aman aja, insya Allah kita husnuzan dalam kuburnya. Tapi ada keluarga kita, ada pernah sembahyang, ada pernah ibadah segala macam. Nah ini lebih perlu nih, lebih perlu untuk kita hadiahi. Kenapa? Bentuk sayang kita dengan kaum muslimin. Maka kata para ulama pengarang kitab ini, seyogyanya bagi kaum muslimin untuk dilakukan tiap malam, dihadiahkan pahalanya gasan siapa? Kaum muslimin wal muslimah. Ya mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada salah dan khilaf. Sekali lagi mohon maaf, mohon doa
Mudah-mudahan kami semua dan ulum pribadi diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan keimanan, keyakinan, keislaman, ihsan yang sempurna sehingga bisa meneruskan apa yang diamanahkan kepada kita baik dari Abuya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.